jumpa lagi dalam Yakum Fellowship bersama dengan saya Hendrikus Agus Harjo dari GKI Sorogen Solo. Bersama-sama kita akan membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Maka dari itu sebelum kita membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan. Tapi bukan cuma menikmati kehidupan ya Tuhan, kami juga diperjumpakan melalui Yakum Fellowship. Dan biarlah melalui Yakum Fellowship ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin diperlengkapi, semakin diarahkan, semakin dipimpin untuk semakin hari melekat pada firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dan melakukan sesuai yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, saya melihat seorang anak kecil jalan-jalan dengan mamahnya di sebuah mall. Dan anak kecil itu asyik sedang minum es. Jadi itu tahu ya, es krim itu kan ada bungkusnya. Dan ketika es itu sudah habis, tiba-tiba anak kecil itu membuang sampah langsung aja di jalan itu. Jadi udah selesai langsung geledapi gitu aja, dibiarin begitu saja, taruh aja di jalan. Nah, melihat hal itu, mamanya langsung menegur, "Nak, itu sampahnya jangan dibuang di jalan, taruh di tempat sampah." Nah, akhirnya yang terjadi adalah anak itu menuruti sang mama. Dia kemudian mengambil sampah itu, kemudian ditempatkan di tempat tidur, saudara-saudara. Oh, bukan ya, di tempat sampah terdekat. Nah, ketika dia sudah membuang sampah pada tempatnya, sang mama berkata, "Wah, good job, nak." Artinya apa? Artinya adalah perbuatanmu baik, perbuatanmu tepat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu adalah salah satu contoh perbuatan baik yang sederhana, yaitu dalam membuang sampah pada tempatnya. Dan perbuatan baik itu adalah sesuatu yang selalu diinginkan, diusahakan, dan diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ketiga sampai yang keenam dikatakan demikian, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus, hari ini kita melihat bagaimana penulis Amsal juga menekankan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak suka sama orang yang jahat. Tuhan itu tidak suka dengan orang yang jauh dari firman-Nya. Tuhan itu juga tidak suka dengan orang-orang yang justru melakukan perbuatan yang tercela. Maka dari itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, perbuatan baik itu adalah sesuatu yang kita usahakan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, berbicara soal perbuatan baik saudara-saudara yang terkasih, ya kembali lagi dalam cerita tadi ya, kadang-kadang kita menerjemahkannya ya membuang sampah pada tempatnya, itu perbuatan baik. Jujur, itu perbuatan baik. Kita membantu orang yang membutuhkan, itu juga perbuatan baik. Makanya perbuatan baik itu sebenarnya contohnya banyak sekali. Namun saudara-saudara, bagaimana kita tetap melakukan perbuatan baik hari ini, meskipun kita berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, perbedaan adalah sesuatu yang mungkin detik ini Anda dan saya alami. Mungkin kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, baik itu berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda cara pikir, berbeda cara melakukan sesuatu, berbeda pendapat di dalam menghadapi suatu masalah atau sesuatu yang terjadi. Nah, perbedaan itu kadang-kadang justru membuat kita jauh dari firman Tuhan. Karena apa? Kita malah tergoda untuk membenci, kita malah tergoda untuk menyingkirkan. Kita tergoda justru bukan melakukan perbuatan baik ketika berhadapan dengan orang yang berbeda sama kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana kita tetap berbuat baik meskipun terjadi perbedaan pendapat. Nah saudara-saudara, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan ini. 10 orang, 10 pemikiran, kemungkinan 10 hal yang berbeda-beda. Baik itu dalam keluarga, dalam tempat kerja, maupun dalam lingkungan masyarakat.
Namun saudara-saudara, ketika kita berdialog dan berdiskusi, terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pendapat Anda diterima. Pendapat Anda dalam tanda kutip menang. Pendapat Anda itu bisa menjadi sebuah kesepakatan, alias pendapat Anda itu diterima dan menjadi solusi. Nah, saudara-saudara, ketika pendapat kita diterima oleh orang yang berbeda pendapat sama kita, hal yang kita lakukan adalah jangan pernah menjelekkan lawan yang berbeda pendapat sama kita. Mentang-mentang pendapat kita dibenarkan, pendapat kita diterima, yang kita lakukan apa? Aku menang toh, kamu kalah toh. Makanya kamu tuh ngeyel, kemudian kamu tuh salah, kamu tuh sesat, kamu tuh keliru. Wah, saudara-saudara saya terkasih, jikalau pendapat Anda diterima sama orang, jangan pernah menjelekkan orang yang berbeda pendapat sama kita. Kalau perlu, kita berikan apresiasi. Misalnya contoh, ketika kita memiliki perbedaan pendapat, kemudian pendapat kita diterima, kita mengucapkan ya terima kasih atas diskusi kita yang mewarnai, sehingga kita tetap bisa melakukan perbuatan baik. Meskipun ada orang berbeda pendapat dan pendapat kita diterima, kita tetap melakukan kebaikan. Namun kemungkinan yang kedua, saudara-saudara, ketika pendapat kita tidak diterima, ketika pendapat kita tidak diakui oleh semua orang, pertanyaannya bagaimana kita tetap berbuat baik ketika pendapat kita nggak diterima? Saudara saya terkasih, disinilah kita diajak bersama-sama untuk tidak pernah menendam. Sekali lagi, jangan pernah menendam ketika pendapat Anda tidak diterima sama orang. Ketika perbedaan pendapat, diskusi, nggak terjadi jalan keluar, justru tetap mempertahankan pendapat masing-masing, ingatlah tetap melakukan perbuatan baik, yaitu adalah jangan pernah menendam kepada orang yang berbeda pendapat sama kita. Dan jikalau ternyata keputusannya yang diterima bukan sesuai dengan keputusan kita, kita juga diajak bersama-sama untuk memiliki hati yang mau rela menerima keputusan bersama. Sehingga ketika kita diskusi dan rapat, mungkin pendapat kita nggak diterima, tapi kemudian itulah yang diputuskan. Oke, perbedaan pendapat selesai. Ketika kita keluar sebagai sebuah kesatuan, jangan pernah kita menggerutu di depan orang lain. Saya sebetulnya nggak terima bla 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 bla. Menjelek-jelekkan institusi kita, menjelekkan rekan kerja kita, menjelekkan keluarga kita, menjelekkan anggota kelompok kita. No, nggak perlu itu, saudara-saudara. Belajarlah menerima keputusan bersama. Nanti lain waktu, ketika ada waktu untuk diskusi, diskusikan lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kalian Yesus, hari ini kita melihat, kita diingatkan untuk tetap mengerjakan perbuatan baik, termasuk ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat sama kita. Kalau pendapat kita diterima, ya puji Tuhan, jangan pernah merendahkan orang lain yang beda pendapat. Tapi kalau pendapat kita nggak diterima, kita harus belajar untuk menghormati keputusan yang ada, sehingga kita tidak belajar untuk menendam dan tetap menjadi berkat meski ada perbedaan pendapat. Amin. Bersama-sama kita akan berdoa, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, mungkin saat ini kami dihadapkan pada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kami. Namun firman Tuhan menuntun kami untuk tidak pernah menjelekkan orang yang berbeda pendapat sama kami, dan tidak pernah menendam ketika pendapat kami tidak diterima. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap jadi berkat meski ada perbedaan pendapat. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk Yakum. Tuhan berkati untuk setiap orang-orang yang ambil bagian di dalam mengurusi, melayani, yang bekerja di dalam Yakum, yang terus mengerjakan perbuatan baik yang diusahakan oleh Yakum. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi seluruh unit-unit di bawah Yakum. Di tengah setiap tantangan, di tengah mungkin ada perbedaan pendapat satu sama lain, Tuhan berkati, dan bila melalui Yakum Fellowship ini, firman Tuhan terus merasuk di dalam pelayanan Yakum, sehingga meskipun ada perbedaan pendapat, tetap menjadi berkat, karena tetap berusaha untuk memperjuangkan kebaikan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang-orang, anak-anak yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat ketika terus berjuang untuk usaha pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mendukung Yakum, gereja-gereja yang terus mendukung Yakum, pihak-pihak yang terus mendukung Yakum. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan terus mohon penyertaan Tuhan agar kami tetap jadi berkat meski ada perbedaan pendapat. Amin.